الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jaminan-jaminan Allah, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, kepada hambanya, yakni Allah menjamin rezeki atas setiap makhluknya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Sebenarnya kata Allah, ikan-ikan di laut akan terapung, mereka mati kelaparan. Sebenarnya burung-burung yang ada di atas pohon akan berjatuhan, mereka mati menjadi bangkai karena kelaparan. Sebenarnya hewan-hewan yang ada di hutan rimba, mereka mati menjadi bangkai karena mereka tidak bisa mengusahakan rezeki untuk dirinya. Lantas kenapa ketika kita lihat ayam kadang lebih gemuk daripada pemilik ayam? Kenapa pada saat kita melihat sapi kadang lebih sehat-sehat daripada pemiliknya? Allah menyebutkan, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kalau seandainya rezeki kita peroleh atas dasar hasil usaha, maka sungguh orang-orang yang tidak bisa berusaha, dia tidak dapat rezeki. Kalau rezeki itu atas dasar usaha, sungguh orang-orang yang tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa dapat rezeki. Tapi nyatanya realitas menunjukkan bahwa semua makhluk Allah, bukan hanya dari kalangan manusia, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu jaminan Allah. Meyakini bahawa apa yang kita peroleh seluruhnya daripada Allah, kulluha minallah, salah satu bentuk daripada bersyukur dengan hati kita. Kalau seandainya kita meyakini bahawa harta yang kita punya, rezeki yang kita peroleh itu atas dasar hasil usaha kita, atas dasar hasil kerja kita, pada saat itu kita menjadi Qarun. Qarun ditanya oleh orang, Qarun, kenapa hartamu banyak? Dari mana harta kau peroleh? Apa jawab Qarun digambarkan Allah dalam Al-Quran? Wa ma utituhu ala ilmin indi. Sungguh harta yang kau peroleh, rezeki yang kau punya, semuanya atas dasar hasil usahaku. Tidak ada urusan dengan orang lain. Kendaraan yang kumiliki karena hasil kerja, rumah yang kupunya karena kerja keras, harta yang luar biasa yang kumiliki semuanya hasil usahaku. Dia lupa kepada Allah. Beda dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Hartanya banyak, pengetahuannya luar biasa, statusnya sebagai rasul dan nabi, bisa ragam macam bahasa. Saat ditanya kepadanya, Sulaiman, dari mana harta yang banyak ini kau peroleh?
Nabi Allah Sulaiman menjawab, dicuplik oleh Allah dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Matan Hikam, kitab ini disyarah oleh Syekh Ar-Rundi dalam syarah hikamnya. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Min alamatil i'timadi ala amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Seseorang, di antara tanda-tanda, kata Imam Ibnu Athaillah, di antara tanda-tanda seseorang itu, mereka mulai menggantungkan rezekinya atas usahanya. Nuqsanur raja, mulai berkurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk golongan orang-orang yang dianggap mengandalkan usaha kita dalam mendapatkan rezeki. Nuqsanur raja, berkurang harapnya kita kepada Allah. Seakan-akan rezeki itu hasil usaha kita, sehingga kita menggantungkan usaha, menggantungkan rezeki pada kerja, menggantungkan rezeki pada usaha. Padahal rezeki Allah yang berikan. Sebelum lahir kita ke dunia ini, rezeki itu sudah ditetapkan. Pertanyaan, lantas kenapa orang bekerja? Kenapa orang berusaha? Kerja itu bukan untuk cari rezeki. Rezeki itu sudah ada. Kerja untuk apa? Kerja itu perintah Allah. Kerja itu ibadah. Setelah kerja dapat rezeki atau tidak, itu urusan Allah, tapi pahala sudah kita peroleh. Inilah keyakinan seorang mukmin. Kenapa dia berusaha? Karena dengan usaha itu akan mendatangkan pahala daripada Allah. Soal setelah usaha tidak dapat rezeki, itu hak Allah. Allah yang berikan. Berapa banyak orang rajin usahanya, tapi sedikit rezekinya. Tapi ada orang, dia kadang tidak berusaha, tapi rezeki juga Allah berikan. Anak kita, kapan mereka bekerja? Usianya 1 tahun, ngomong belum bisa, TK belum tamat. Tapi lebih gemuk anak kita daripada ayahnya. Apa sebabnya? Karena Allah yang jamin rezeki untuknya. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Sekeras apapun kita berusaha, serajin apapun kita bekerja, tidak akan mampu menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita hari ini 2 piring nasi, 2 piring, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau rezeki kita hari ini 100.000 dari pagi sampai sore, ya 100.000, enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang mengambil hak orang lain? Kenapa orang pada saat dia punya pangkat lalu memecat semua bawahan-bawahan yang tidak suka, yang dia tidak suka kepadanya? Apa sebabnya? Alasannya untuk cari rezeki. Dia mengira bahwa rezeki orang bisa dia ambil. Tidak. Rezeki kita tidak bisa diambil orang. Rezeki orang enggak bisa kita ambil. Kenapa? Karena dalam kandungan rezeki sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orientasi orang berusaha untuk ibadah, pada saat orientasi seseorang bekerja untuk ibadah, pada saat itulah dia tidak akan menipu. Pada saat itulah dia tidak akan mencaci, tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, bahkan merampas hak saudara-saudaranya. Kenapa? Karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti doa. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah doa itu dikabulkan atau tidak? Tidak ada persoalan. Apakah doa itu dikabulkan atau tidak pada saat tangan kita terangkat bermunajat kepada Allah, Allah memberikan pahala kepada kita. Dikabulkan atau tidak, pahala sudah kita peroleh. Dan Allah mengabulkan doa sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, bukan keinginan kita. Fi waqtil ladzi yurid,
wala fi waqtil ladzi turid, kata Imam Ibnu Athaillah. Doa dikabulkan oleh Allah pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita inginkan. Kita hari ini berdoa ingin kaya sekarang. Hari ini kita berdoa supaya anak kita saleh salehah. Hari ini kita ingin mereka saleh salehah. Sekarang kita berdoa kepada Allah supaya rezeki kita bertambah, supaya harta kita miliki. Tapi belum tentu Allah kabulkan hari ini. Rezeki dijamin Allah. Yang dijamin itu rezeki. Rezeki itu kebutuhan. Kebutuhan dalam bahasa Inggris need. Kenapa need? Karena kebutuhannya memang need ijihanala. Yang le keinginan. Yang banyak itu selera kita. Yang banyak itu keinginan kita. Maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita pada waktu yang kita inginkan. Allah kabulkan doa itu pada waktu Allah kehendaki. Kalau hari ini kita berdoa kepada Allah kaya semua, lalu dikabulkan kaya semua, tidak seimbang dunia ini. Maka ada Allah sakitkan, ada yang Allah sehatkan. Ada yang hari ini sakit, ada yang hari ini sehat. Minggu depan yang hari ini sakit bisa jadi sudah sembuh. Yang hari ini sehat, minggu depan sudah sakit. Itulah perputaran sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Agar dunia ini tetap berjalan semestinya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, orang bekerja itu bil asbabi, sebab saja supaya Allah berikan rezeki kepadanya. Rezeki memang sudah ada. Padin nala durun ke kerja babnya, bab jeh pina ke kerja, tapi babnya hana rezeki teruk bab jeh kana rezeki. Karena memang rezeki itu jaminan Allah. Rezeki yang dijamin, kebutuhan sandang, pangan, papan dijamin Allah. Makanan kepada kita ini dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi soal ingin makan ikan tongkol atau ikan bandeng, ini selera namanya. Ini keinginan. Pakaian dijamin oleh Allah. Tapi soal berapa harga pakaian, apa modelnya, bagaimana mereknya, ini selera namanya, bukan kebutuhan. Rumah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi soal rumah sendiri, rumah kredit, rumah kontrak, rumah pinjaman, rumah mertua, itu selera, soal keinginan. Tapi rezeki, tempat tinggal dijamin oleh Allah walaupun tinggal di bawah kolong jembatan. Jaminan Allah. Sebab itu khatib mengajak kepada kita untuk merenungkan bahawa memang Imam Ibnu Athaillah menyebut orang dapat rezeki itu dua makamnya. Makam pertama disebut dengan makam tajrid. Yang kedua disebut dengan makam kasab, usaha. Ada orang rezeki diberikan oleh Allah karena ibadahnya. Kerja tidak, dia hanya ibadah saja, tapi rezeki dijamin. Inilah bunyi ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mereka tidak bekerja, kehidupannya ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok seperti ini, kalau dia berpaling sehingga dia mengusahakan rezeki yang lain padahal rezekinya sudah dijamin, keliru orang seperti ini. Dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dengan tidak bekerja, lalu dipaksa memaksa diri untuk bekerja, dia telah berpaling dari makamnya. Ada orang makam rezeki itu makam kasab, usaha. Dia baru dapat rezeki, dia bekerja, berusaha, bekerja. Lantas ada orang, dia sibuk dengan ibadahnya, padahal makamnya bukan makam tajrid, makamnya makam kasab. Keluar dari masjid, usaha. Kan dia ada masjid dari pohon 6 bunga sampai pohon 6 tengah bunga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal makamnya makam kasab, makam usaha. Lalu dia ingin berpindah ke tajrid, ini keliru juga namanya. Mana yang makam tajrid? Kalau di kalangan kita ini yang tajrid itu biasanya pensiunan.
pensiun gaji kajelah. Lam rekening ti bulan ni tamang. Tapi ketem kubah tu semayang dia usaha kaya. Dia berpindah posisi. Allah benci kepadanya. Atau sebaliknya kita-kita yang masih muda, yang masih produktif, hanya ada kerja. Sebab kebuka hitungku tak meratip terus ku rawai. Handro usaha bekerja. Menyo hantatim usaha paneatra di manyang. Menyo tatim usaha dahan kaya udip senang. Tapak ja urat menari, na tajak na rezeki. Begitu guru-guru kita dulu, endatu Aceh mengungkapkan dalam ungkapan-ungkapan yang indah yang didasarkan kepada ayat-ayat Allah dan sabda Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.